Hai Fighter Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisik Asik, channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini Mr. Wijaya akan membahas hukum 2 termodinamika. Kita saksikan videonya. Oke, kita mulai saja pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang mesin kalor, ya. Jadi mesin kalor itu di sini kalau digambarkan diagram mesinnya adalah suatu kalor diambil dari reservoir suhu tinggi T1, ya, Q1 diambil. Nah, kemudian Q1 ini digunakan untuk melakukan usaha W dan sisanya dibuang ke reservoir suhu rendah T2. Nah, kita tahu yang namanya kalor itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, ya. Nah, jadi ini Q1 diambil dari suhu tinggi untuk melakukan usaha dan sisanya dibuang pada suhu rendah. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu bahwa usahanya itu, W itu adalah selisih dari Q1 dan Q2. Selisih dari kalor yang diambil dikurangi kalor yang dibuang. Ya. Nah, kemudian yang namanya efisiensi mesin, ya, efisiensi mesin itu adalah usaha yang dilakukan dibagi Q1. Dibagi kalor yang diambil. Ya. Nah, kalau W itu adalah Q1 kurangi Q2, maka di sini efisiensi itu adalah Q1 min Q2 dibagi Q1. Ya. Jadi ini efisiensi seperti huruf N, ya, itu sama dengan Q1 dibagi Q1 adalah 1 dikurangi Q2 per Q1. Nah, biasanya efisiensi itu dalam persen, ya, maka kalau ingin di dalam persen tinggal kalikan aja nanti dengan 100%. Contohnya di sini kita punya suatu mesin, ya, mengambil kalor. Jadi mengambil kalor itu berarti Q1-nya adalah 2400 Joule dan membuang atau kehilangan energi berarti Q2-nya itu adalah 1500 Joule. Ya. Jadi dia mengambil 2400, kehilangan 1500. Jadi kita bisa menghitung usahanya sebenarnya. Usaha itu adalah Q1 dikurangi Q2. Ya. Q1-nya 2400 dikurangi 1500. Nah, kalau kita hitung ini adalah sama dengan 900 Joule. Nah, kalau kita mau pakai rumus efisiensi sama dengan W per Q1, maka sama dengan ini 900 dibagi 2400. Nah, kita coret nih. Ya. Dibagi 3 adalah 3, dibagi 3 adalah 8. Jadi 3 per 8. Nah, kalau mau dalam persen, ya, maka efisiensinya itu adalah 3 per 8 itu dikalikan 100%. Nah, kalau kita hitung nih hasilnya adalah 37,5%. Nah, kita juga bisa langsung menggunakan rumus yang nomor 2 ini, ya. Misalkan di sini efisiensinya sama dengan 1 min Q2 per Q1, ya. Nah, maka di sini sama dengan 1 min 1500 dibagi 2400. Ini juga bisa dibagi. 1 dikurangi, di sini 15 dibagi 3, 24 bagi 3, ini adalah 5 per 8. Nah, 1 dikurangi 5 per 8, itu 1 itu 8 per 8, kurang 5 per 8 akan menjadi 3 per 8. Nah, jadi efisiensi 3 per 8. Atau kalau dalam persen, jadi 3 per 8 ini dikali 100%. Ya, sehingga sama dengan 37,5%. Nah, jadi bisa menggunakan rumus efisiensi sama dengan W per Q1 atau efisiensi sama dengan 1 min Q2 per Q1. Berikutnya kita akan membahas yang namanya siklus Carnot. Ya, siklus Carnot itu terdiri dari beberapa proses, tapi secara umum adalah ada 2 proses, yaitu isotermik dan adiabatik. Nah, untuk proses dari A ke B ini adalah ekspansi karena volumenya bertambah, ya. Jadi ekspansi isotermik.
ya. Ekspansi eksotermik pada suhu T1. Ya. Kemudian dari B ke C ini adalah ekspansi lagi, tapi ekspansi adiabatik. Ya. Kemudian dari C ke D ini kompresi karena volumenya berkurang secara isotermik. Di sini adalah T2. Ya. Kemudian kompresi lagi secara adiabatik kembali ke A. Pada proses AB di sini kalor masuk di sini. Kalor masuk di sini adalah Q1. Ya. Nah, pada proses adiabatik itu tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Jadi keluarnya itu pada proses isotermik yang ini, yang kompresi. Ya. Jadi di sini keluar Q2 ya pada suhu T2. Nah, kita tahu luas siklus ini adalah usahanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, usaha itu juga sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, efisiensi mesinnya juga sama dengan W per Q1. Ya. Atau di sini sama dengan Q1 min Q2 per Q1. Sehingga efisiensinya sama dengan 1 min Q2 per Q1. Sama dengan mesin Kalor. Tetapi untuk mesin Carnot itu, ya, kalau siklus Carnot, ini berlaku bahwa Q2 dibagi Q1 itu sama dengan T2 dibagi T1. Ya. Sehingga kalau demikian, maka rumus efisiensinya itu menjadi 1 min T2 per T1. Nah, ini adalah efisiensi mesin Carnot. Nah, efisiensi mesin Carnot itu sering disebut dengan efisiensi maksimum. Nah, jadi efisiensi maksimum atau efisiensi mesin Carnot itu adalah 1 min T2 per T1. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Suatu mesin Carnot ya, mengambil kalor Q1-nya itu sama dengan 9.220 Joule ya. Mengambil kalor 9.220 Joule. Kemudian di sini ternyata usaha yang dilakukan itu adalah 1.750 Joule. Ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa efisiensi maksimum dan efisiensi yang sebenarnya. Nah, T1-nya itu adalah sama dengan 689, T2-nya itu adalah sama dengan 397 derajat Celcius. Nah, ini kalau dihitung dalam Kelvin itu akan menjadi ini 962 dan di sini adalah 670 Kelvin ya. Nah, kalau efisiensi yang sebenarnya sebenarnya itu adalah yaitu dari W per Q1. Nah, itu rumus efisiensi yang sebenarnya. W-nya adalah 1.750 dibagi dengan 9.220 ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya kira-kira adalah 0,19 ya. Nah, 0,19 itu kalau dalam persen adalah sama dengan 19%. Nah, itu adalah efisiensi yang sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari efisiensi maksimum, itu kita gunakan rumus 1 min T2 per T1. Ya. Nah, efisiensi maksimum pakai rumus efisiensi Carnot. Ya. Nah, maka ini sama dengan 1 min T2-nya itu adalah 670. Dibagi dengan, nah di sini adalah 962. Nah, ini sama dengan 1 dikurangi 0,7 kira-kira gitu ya. Kalau dibulatkan. Nah,
hasilnya adalah sama dengan 0,3. 0,3 itu kalau di dalam persen adalah sama dengan 30%. Nah, jadi mesin ini masuk akal karena apa? Efisiensi sebenarnya adalah 90%, sedangkan efisiensi maksimumnya 30%. Jadi efisiensi yang sebenarnya tidak boleh melebihi efisiensi maksimum. Ya, sekarang bagaimana kita untuk menaikkan efisiensi suatu mesin Carnot? Nah, efisiensi mesin Carnot adalah 1 min T2 per T1. Nah, kita ingin mengubah efisiensinya menjadi efisiensi aksen. Ya. 1 min T2 per T1 yang baru. T1 aksen. Ya. Nah, jadi konsepnya di sini bahwa T2 itu besarnya tetap. Karena T2 itu adalah suhu lingkungan. Jadi tempat pembuangan kalor. Jadi yang berubah adalah T1-nya. Nah, jadi kalau di sini kita tuliskan T2 per T1 aksen sama dengan 1 min efisiensi aksen. Seperti di sini. Kalau pindah ke depan, T2 per T1 sama dengan 1 min efisiensi. Nah, sehingga di sini T2-nya itu sama dengan 1 min efisiensi aksen dikali T1. Nah, jadi kita punya 2T2 di sini ya. Nah, ini T1 aksen. Nah, T2 itu besarnya sama ini. Maka berlaku 1 min efisiensi kali T1 sama dengan 1 min efisiensi aksen kali T1 aksen. Nah, ini adalah rumus untuk mencari efisiensi yang baru atau suhu yang baru. Di sini ya, ada suatu mesin, suhu awalnya T1 suhu tingginya itu 800 Kelvin, mempunyai efisiensi 20%. Nah, T1 aksennya berapa? Supaya efisiensi aksennya menjadi 36%. Jadi kita ingin mengubah efisiensi 20% menjadi 36%. Nah, dalam rumus ini efisiensinya itu harus dalam bentuk, misalnya kalau 20% itu 0,2. 36% itu 0,36. Dibuat seperti itu. Nah, sehingga di sini 1 min efisiensi aksen kali T1 aksen sama dengan 1 min efisiensi T1 ya. Jadi boleh dibulak-balik ya. Misalnya T1 aksennya di depan, T1 yang di belakang juga boleh seperti ini ya. Nah, sama dengan di sini 1 dikurangi efisiensi aksen 0,36 dikali T1 aksen sama dengan 1 min efisiensi yang awalnya adalah 0,2 dikali T1-nya adalah 800 ya. Nah, 1 dikurangi 0,36 itu adalah 0,64 T1 aksen ya. Sama dengan di sini adalah 0,8 dikali 800 ya kan? 1 kurangi 0,2 itu 0,8 kali 800 maka menjadi 640. Nah, maka T1 aksennya adalah sama dengan 640 itu dibagi dengan 0,64. Nah, kalau kita hitung nih hasilnya adalah sama dengan 1000 Kelvin. Ya. Jadi supaya efisiensinya berubah dari 0,2 menjadi 0,36 atau dari 20% menjadi 36%, maka suhu tingginya harus diubah atau dinaikkan menjadi 1000 Kelvin. Ya. Kemudian bagaimana kalau mesin itu adalah mesin pendingin? Nah, mesin pendingin itu akan memindahkan kalor dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Nah, dari suhu rendah ke suhu tinggi itu tidak mungkin kalor itu mengalir secara spontan. Jadi tidak mungkin dari suhu rendah itu pindah ke suhu tinggi dengan sendirinya. Maka harus ada usaha dari luar untuk menarik kalor dari suhu rendah dipindahkan ke suhu yang lebih tinggi. Nah, untuk mesin pendingin seperti kulkas atau AC, di sini tidak ada yang namanya efisiensi, yang ada adalah koefisien performansi ya, atau koefisien daya guna. Nah,
rumusnya adalah koefisien itu adalah Q2 dibagi W. Kalori yang dapat diserap dibagi usaha yang diberikan. Ya. Nah, kita sudah tahu W itu sama dengan Q1 dikurangi Q2. Ya. Nah, maka persamaan K ini dapat diganti menjadi Q2 per Q1 min Q2. Ya. Nah, ini adalah koefisien performance-nya. Nah, kalau mesinnya adalah mesin pendingin ideal atau mesin pendingin Carnot, ya, maka di sini K itu adalah sama dengan, jadi Q2, Q1, Q2 ini berbanding lurus dengan T-nya. Jadi di sini sama dengan T2 dibagi dengan T1 min T2. Nah, ini adalah koefisien performance dari suatu mesin pendingin. Nah, contohnya di sini kita punya suatu kulkas atau mesin pendingin yang koefisien performanya adalah 6. Ya. Kemudian suhu tingginya membuang kalor pada suhu, misalkan di sini T-nya itu adalah T1 itu suhu tingginya ya 28 derajat Celcius. Jadi tempat pembuangan kalornya 28 derajat Celcius atau di sini 301 Kelvin. Nah, berapa suhu di dalam kulkas itu yang paling dingin? Ya? Suhu paling dingin yang dapat dicapai. Nah, jadi kita gunakan rumus ini nih. Ya. Jadi K sama dengan T2 per T1 min T2. Langsung aja masukkan angkanya nih. 6 sama dengan T2 dibagi T1-nya adalah 301 min T2. Nah, kalau kita kalikan silang ke situ menjadi adalah 1806 dikurangi 6 T2 sama dengan T2. Ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ke sini, pindah ruas jadi 7 T2 sama dengan 1806. Ya. Nah, sehingga di sini T2-nya adalah sama dengan, ya tinggal kita bagi 1806 itu dibagi 7. Ya. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah sama dengan 258 Kelvin. Ya. Nah, kalau kita rubah ke dalam Celcius adalah min 15 derajat Celcius. Jadi ini suhu di dalam kulkas paling dingin adalah min 15 derajat. Untuk hukum 2 termodinamika. Pernyataan pertama adalah pernyataan dari Kelvin Planck. Dia menyatakan bahwa tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dalam suatu siklus, menerima kalor dari suatu reservoir, dan mengubah kalor tersebut seluruhnya menjadi usaha. Jadi tidak mungkin kalor yang diambil itu semuanya menjadi usaha, atau dengan kata lain, tidak mungkin membuat suatu mesin yang efisiensinya 100%. Nah, yang sebenarnya adalah bahwa kalor yang diambil itu untuk melakukan usaha dan ada sisanya yang dibuang ke suhu yang lebih rendah. Nah, kemudian pernyataan yang kedua itu adalah pernyataan Clausius, ya. Tidak mungkin membuat suatu mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari reservoir bersuhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Karena kalor itu akan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi tidak mungkin mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada usaha dari luar. Nah, jadi mesin yang sebenarnya itu adalah untuk mengambil dari suhu rendah, kalor dari suhu rendah, maka diperlukan usaha dari luar untuk membuang ke suhu yang lebih tinggi. Ya, contoh soal yang lain, di sini kita punya suatu mesin Carnot yang menyerap kalor sebanyak 10.000 ya. Joule ya. Dari reservoir bersuhu 227 derajat Celcius melakukan usaha dan membuang
sisanya di suhu 27 derajat Celcius. Jadi kalau kita tuliskan di sini T1-nya itu adalah 227 Celcius sama dengan 500 Kelvin, dan T2-nya itu adalah 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Nah, jadi T1 itu pasti lebih besar dari T2. Nah, untuk menghitung Q2 atau W-nya, kita bisa gunakan rumus ini. Untuk mesin Carnot, ini berlaku Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Ya. Nah, Q2-nya kita cari di sini. Q1-nya adalah 10.000. Sama dengan T2-nya adalah 300 per T1-nya 500. Nah, ini kita coret aja di sini. Nah, maka Q2-nya sama dengan 3/5 dikali 10.000. Nah, 3/5 itu 0,6 dikali 10.000 adalah sama dengan 6.000 Joule. Nah, untuk menghitung usahanya, tinggal kita hitung aja Q1 dikurangi Q2. Ya. Sama dengan, ya Q1-nya 10.000 dikurangi Q2-nya adalah 6.000. Ya. Sehingga usaha yang dilakukan adalah 4.000 Joule. Nah, kalau misalkan kita akan menghitung berapa efisiensinya, ya, efisiensinya misalkan. Nah, efisiensi kalau mesin Carnot adalah 1 min T2 per T1. Ya. 1 min 300 per 500. Kita coret ini ya. Nah, 1 itu adalah 5/5 dikurangi 3/5. Itu adalah 2/5. Ya. Nah, 2/5 itu kalau dalam persen, ini kan 0,4 ya. Berarti ini adalah 40%. Nah, ini adalah efisiensi mesin Carnot ini. Ya. Nah, di sini mesin Carnot karena kalau kita lihat siklusnya itu adalah siklus Carnot. Ya. Jadi efisiensinya pakai rumus efisiensi Carnot. Ya, contoh yang lain adalah di sini kita punya suatu mesin Carnot yang bekerja antara suhu 27 derajat Celcius dan suhu 227 derajat Celcius. Digunakan untuk memutar generator yang menghasilkan tegangan keluaran 220 volt. Nah, apabila mesin Carnot ini menyerap 5.500 Joule dalam setiap sekonnya, berapakah arus maksimum keluaran dari generator tersebut? Nah, di sini kita gunakan rumus efisiensi ya. Efisiensi mesin itu adalah sama dengan W per Q1. Nah, karena dia mesin Carnot bisa diganti menjadi 1 min T2 per T1. Jadi kita samakan efisiensi itu ya. Nah, W dibagi Q1-nya adalah 5.500 sama dengan 1 min T2-nya adalah T2 di sini adalah 300 Kelvin, T1-nya 500 Kelvin. Maka di sini 300 per 500. Kita coret nolnya di sini. Nah, maka W dibagi 5.500 sama dengan ini 3/5, ini 5/5. Jadilah 2/5. Nah, 5.500 dibagi 5 adalah 1.100. Di sini 1. Maka W-nya adalah sama dengan 2 kali 1.100. Jadi 2.200 Joule. Nah, kemudian kita tahu yang namanya W itu sama dengan VIT gitu ya. Masih ingat ya? Maka I-nya itu sama dengan W dibagi V kali T. W-nya adalah 2.200 dibagi V-nya adalah 220, T-nya 1 skon ya. Untuk setiap 1 skon. Nah, jadi di sini 2.200 dibagi 220, maka I maksimumnya adalah 10 ampere. Nah, jadi generator itu menghasilkan arus 10 ampere. Ya, contoh terakhir kita akan
mendesain suatu kulkas yang dapat menyerap kalor sebesar 360 Joule setiap menitnya, ya, berarti waktunya 1 menit 60 sekon, di mana suhu dinginnya adalah min 4 derajat Celcius atau 269 Kelvin, dan suhu tempat pembuangan panasnya di luarnya itu adalah 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Nah, berapa daya listrik yang diperlukan untuk proses ini? Nah, kita bisa menggunakan rumus K, koefisien performa itu adalah Q2 per W sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, Q2-nya sudah ada nih, 360 dibagi W sama dengan T2-nya itu adalah 269 dibagi, nah T1-nya adalah 300 dikurangi 269. Nah, 360 per W sama dengan, nah di sini 269 dibagi, di sini adalah sama dengan 31, ya, 31. Nah, sehingga W-nya itu dapat dihitung sama dengan 360 dikali 31 dibagi 269. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya mendekati 41,5 Joule ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah dayanya. Daya itu sama dengan usaha dibagi waktu. Ya. Usahanya sudah ada 41,5 Joule dibagi waktunya adalah 60 sekon. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini 41,5 dibagi 60 ini hasilnya adalah 0,7. Nah, Joule per sekon itu adalah watt. Jadi ini adalah daya yang diperlukan. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Pansifik.